Orang ngotot Muslim dia, tapi kemudian gak nganggo hukum Islam. Oh ada nggak? banyak. Oh banyak. ini itu seringkali jadi sengketa Oh, awalnya gitu ya? dari situ. Oh. Ya untuk memilih ini pakai hukum Islam, hukum adat atau hukum perdata. Betul. Kenapa Jaria? Anaknya ikut benci, Betul. cucunya ikut benci. Ya. Bahasa kasarnya itu rebutan warisan itu sampai turun temurun rebutan terus. Nah, kan yang kasihan yang di alam kubur, Mas. Betul. Tolong berpikir juga, kan warisan itu dari orang tua. Kalau kamu bisa ngembaliin warisan itu pada orang tua lagi dalam bentuk yang bagus, bahagianya kayak apa orang tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pertujuan TV Podcast yang dirahmati Allah. Masih bersama Mas Jiwo, advokat, lawyer yang juga punya pengalaman menangani berbagai macam peristiwa. Saya kalau ngomong kasus kayak medeni, Mas. Saya tidak senang dengan kasus ya. Karena kasus itu seakan-akan sesuatu yang buruk ya. Padahal saya kira itu peristiwa. Karena setiap manusia itu pasti diuji kan, Mas. Ya, ada yang diuji dengan hartanya, dengan jabatannya. Nah, kebetulan kali ini kita akan membahas ujian ketika dengan hartanya, Mas. Nah, harta di sini yang saya maksud adalah warisan. Nah, sering saya sebagai ustadz itu kan ditanya ini para jamaah, Ustadz, saya punya warisan, ahli warisnya sekian jumlahnya, tolong Ustadz bantu saya membagi warisan itu, kan gitu. Saya coba bagi, Mas, sesuai dengan ketentuan hukum agama. Nah, terus kemudian, wah itu nggak adil Ustadz. Loh, ini hadisnya begini ya Bu, aturannya itu dalam ilmu mawaris seperti ini. Tapi gini Ustadz itu kan kakak satu kan kaya banget. Lah kok dia dapat besar sekali, adik-adiknya ini lo nggak punya. Seringnya begitu kan, yang sering ditampilkan ke saya kan begitu. Saya kita agak ramai nih kan. Nah, yang pengen saya tahu itu gini Mas Jiwo, sebetulnya bagi warisan itu yang Mas Jiwo tangani selama ini itu ada berapa jenis sih pembagian warisan itu, dan kemudian kayak apa namanya prosesnya, artinya yang ditempuh kayak apa. Nanti saya coba akan memandang dari sisi agamanya. Monggo silakan. Ya. Di kewarisan di kewarisan yang kita kenal itu ada tiga konsep. Yang pertama kewarisan Islam, kewarisan adat, kewarisan perdata. Nah, dengan adanya tiga konsep itu kadang membingungkan. Mana yang lebih menguntungkan, kadang begitu kan. Jadi dia mana yang lebih menguntungkan ini? Kalau saya menguntungkan ya perdata, saya perdata gitu. Perdata. Menguntungkan dengan waris Islam ya waris Islam gitu. Dan ini pilihan. Ini sebenarnya pilihan. Tapi kalau kita sebagai Muslim kan tentunya kita harus taat. Kita harus taat. Jadi untuk keberkahan, untuk keridhaan itu ya dengan waris Islam. Nah, dan itu sebenarnya juga sudah dihimbau ya. Dihimbau bahwa ketika pewarisnya itu Islam, maka tunduk pada hukum warisan Islam. Ya, pewarisnya jadi yang meninggal dunia. Jadi tidak melihat ahli warisnya. Jadi agama yang dianut terakhir. Nah, pewaris itu Islam, ya, maka tunduk pada waris Islam. Tapi kalau non Muslim ada dua pilihan itu tadi, ada adat, ada perdata. Kalau adat itu gimana, Mas? Kalau adat sebenarnya nggak jauh berbeda dengan perdata. Sebenarnya tidak jauh berbeda, karena perdata sendiri juga mengakomodir hukum adat saat itu ya. Jadi diformulasikan dalam hukum perdata. Ya itu tadi seperti yang tadi Ustadz sampaikan itu. Bagi roto. Ya, ada bagi roto. Ada sistem yang misalkan itu 3 bersaudara. Ya, jadi orang tua, ayah, ibu meninggal dunia. Ada 3 anak ya dalam pernikahan. Kemudian salah satunya meninggal. Yang nomor 1 meninggal. Nah, pada saat meninggal sudah sempat menikah dan ada 2 anak. Ya, ada 2 anak. Dalam penyelesaian kewarisan secara perdata itu dibagi 3 dulu. Dibagi 3 berdasarkan anak-anaknya tadi. Ya. Nah, kemudian yang anak pertama yang sudah meninggal, hak bagiannya baru dibagi ke anaknya. Nah, bedanya kalau adat. Kalau adat si cucu ini atau keponakan dari 2 saudaranya, saudara dari orang tuanya. Itu dihitung sama. Sama? Dihitung sama. Jadi misalkan ini ada anak 2, berarti kan ahli warisnya ada 4. 4. Berarti 1/4 masing-masing. Gitu. Itu beda tapi hampir mirip. Tapi kalau di Islam nanti saya bisa jelaskan yaitu laki perempuan beda 1/3, 2/3. Ya, kemudian ada misalkan ketika meninggal orang tuanya masih ada hak gitu kan, ketika tidak menikah tidak ada anak.
kembali ke atas gitu. Tidak ada ke atas baru ke samping. Nah, itu nanti betul. Itu memang lebih spesifik ya, lebih detail dan ya itu keberkahannya di situ. Iya, kalau Islam itu sampai gitu. Jadi tetap pertanyaan saya Mas, ada nggak sih Mas orang ngotot nih, Muslim dia, tapi kemudian gak nganggo hukum Islam? Oh ada nggak? Banyak. Oh banyak. ini itu seringkali jadi sengketa awalnya gitu ya? Dari situ. Ya untuk memilih ini pakai hukum Islam, hukum adat atau hukum perdata. Jadi masing-masing ada keuntungannya. Tergantung kedudukannya yang mana ya. Oh gitu ya. Kepentingannya di mana gitu. Ini kalau yang kalau yang laki-laki biasanya lebih cenderung ke hukum Islam. Karena 2/3 gitu ya. Tapi tidak selama juga seperti itu. Ada juga yang pengennya hukum adat, pengennya hukum perdata. Macam-macam. Dan itu yang akhirnya menimbulkan konflik di antar keluarga. Yang tadinya sudah baik ya, silaturahimnya, kekerabatannya baik, dengan adanya ujian waris jadi musuhan. Dulu gendong-gendongan, sekarang tendang-tendangan gitu. Ya. Itu yang kadang membuat batin saya itu juga terpanggil ya, secara moral. Sehingga dalam hal kewarisan, saya pasti menempatkan diri meskipun saya ditunjuk sebagai pengacara dari salah satu atau dari sebagian ahli waris. Saya berusaha untuk bertabayun untuk bisa memediasi. Karena disitulah ruh keluarga harus disatukan. Bagaimana kita di sini menyelesaikan ya dengan maslahat. Untuk tentu keadilan itu kan yang diutamakan ya, bukan besar kecilnya. Bukan besar kecilnya, tapi bagaimana kita bisa mentaati apa yang menjadi aturan. Jadi satu yang menarik dari Mas Jiwo dari saya pegang itu bahwa ruh keluarga harus utama dulu. Betul, itu yang utama, itu jadi semangat. Makanya kenapa pahala Mas? Pahala berkasih sayang antara kakak dan beradik ketika sudah pada usia dewasa itu besar pahalanya. Kenapa? Karena ketika usia dewasa itu kan ada ego, mungkin ego pasangannya. Kan sering tuh kakak beradik clash itu kadang-kadang gara-gara pasangannya. Ini nggak jadi masalah kan. Padahal jangan sampai gara-gara istri atau suami pasangan kita itu kemudian kita nggak cocok atau kita kemudian bermusuhan dengan kakak beradik. Itu kan sangat ya tidak hanya dosa, itu kan juga membuat dosanya jariah dah. Kenapa jariah? Anaknya ikut benci. Cucunya ikut benci. Bahasa kasarnya itu rebutan warisan itu sampai turun temurun rebutan terus. Nah, kan yang kasihan yang di alam kubur Mas. Di alam kubur itu kan dia nggak menikmati, artinya malah dapat limpahan dosa karena anaknya seperti itu. Mewarisi masalah. Ada nggak Mas pembagian itu sebelum orang tua meninggal, ada nggak? Ada. Berarti dalam Islam pun memang ada. Boleh, jadi wasiat. Artinya dia berwasiat. Yang ini nanti begini. Nah, karena gini Mas, kalau di Islam itu sering ada peristiwa seperti ini dan ini sah sebetulnya. Dan itu nggak pernah terjadi kan, nanti saya tanya secara hukumnya. Jadi orang tua ini kan tahu nih, saya masa aktifnya sudah mau selesai nih, kan gitu, artinya kuota saya sudah mau habis nih, kuota jatah usia. Dia kumpulin tuh anak-anak, kemudian dia memandang anakku yang ini, saya sih perempuan lah, boleh karena langsung bilang aja perempuan ini kasihan hidupnya, dari dulu dia terlunta-lunta, beda dengan adik kakaknya. Nah kemudian dia lihat semua keluarganya, semua yang lain saudaranya itu bahasa kasarnya itu berada semua, udah punya rumah sendiri semuanya dan intinya kaya lah. Nah tinggal si perempuan ini yang kasihan hidupnya, masih dia harus banyak topangan, banyak tagihan, banyak tunggaan atau mungkin banyak kebutuhan lah. Nah kemudian si orang tua ini bilang, aku mau bagi sekarang, tapi pokoknya rumah yang ini yang aku tempatin ini itu untuk dia, karena dia yang merawat saya juga. Jadi saya putuskan nih rumah yang paling gede ini untuk dia. Nah, kamu dapat yang sana. Dia terus ini kan kalau dalam Islam sebetulnya kan ketika orang itu masih ada, masih hidup yang memberi warisan, itu kan hak yang punya. Betul. Hak yang punya. Jadi dia nggak bisa melawan harusnya. Nah, pertanyaan saya, pernahkah kasus itu terjadi kemudian ada yang ngelawan, nggak terima dengan keputusan orang tua? Pernah nggak? Ada. Ada juga. Pernah ada. Sampai akhirnya malah musuhan. Waduh. Anaknya musuhi orang tuanya. Padahal dia yang melahirkan. Iya. Itu masalah. Itu yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Mungkin sudah tertutup ya hatinya ya. Saya juga prihatin. Pernah saya mengalami beberapa perkara seperti itu ya. Dan sebenarnya kan itu
hak dari orang tua. Iya betul, karena dia masih hidup juga. Betul. Dan sebenarnya itu belum bisa dikategorikan kewarisan. Karena beliau masih hidup. Iya. Nah, bisa itu bisa namanya itu apa itu? Jadi kalau wasiat ya? Apa? Iya, wasiat itu kan ketika suatu saat nanti saya meninggal dunia itu berwasiat ya. Iya. Ada misalkan ada beberapa aset, tanah, bangunan, sawah dan seterusnya, ada misal kendaraan dan seterusnya, mungkin perhiasan. Itu sudah dibagi-bagi. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C gitu kan. Mengenai bagaimana penilaiannya, bagaimana pertimbangannya kan tentu itu hak mutlak dari orang tua sebagai pemiliknya. Okay. Nah, akan lebih baik itu langsung direalisasikan. Langsung ya. Langsung. Itu dalam bentuk hibah. Hibah ya namanya. Sehingga sudah plong, tapi dalam keputusan orang tua itu semuanya harus tunduk ya. Harus berjanji bahwa sampai dengan meninggal mereka wajib untuk merawat misalnya. Jangan sampai kemudian udah dibagi-bagi. Aku merawat Nah, kamu yang merawat, kamu yang harus membiayai misalnya kesehatan dan seterusnya. Nah, ini kan jadi terlantar. Kan kasihan. Juga ada pernah kasus seperti itu. Akhirnya dipandang orang tua sudah nggak punya apa-apa. Betul. Tapi ada juga yang kemudian membuat wasiat. Ini nanti ketika saya meninggal. Jadi itu baru akan berlaku ketika yang bersangkutan orang tuanya sudah meninggal. Baru itu berlaku. Ini untuk A, ini B, untuk C. Jadi dalam hal itu menjadi pedoman dalam hal pembagian. Itu menjadi mutlak. Ya, menjadi acuan. Nah, ada pula sudah dibuat wasiat itu disangkal. Masih ada ya, namanya manusia saja. Iya, karena waktu itu begini, karena adik saya begini ya, mungkin ya. Pada waktu itu anak-anak sudah dikumpulkan. Ada memang beberapa kejadian orang tua membuat tanpa sepengetahuan putra-putranya. Ya, jadi dibuat sendiri. Kan itu hak beliau. Iya. Langsung ngadep notaris misalnya. Beliau langsung menghadap notaris, saya punya kehendak seperti ini. Atau kalau zaman dulu ngadep duko, ngadep lurah, atau ngadep keluarga, saudara-saudara menjadi saksi. Ya. Ada juga yang mengumpulkan anak-anaknya. Sini anak semuanya dari luar kota dikumpulkan. Ini bapak sudah sepuh, sudah sakit-sakit. Ini sebagai pesan saya, terakhir jangan congkrah, jangan nanti bermusuhan. Dan niatnya kan baik. Mestinya kan itu dimaknai, dijalankan dengan baik juga. Tapi yang terjadi memang banyak. Itu kan ujian juga ya, betul. Jadi kalau lihat dari kasus-kasus yang dari Mas Jiwo itu, saya kira kasus nggak legowo gitu ya. Nggak legowo. Jadi gini, kalau saya boleh ngasih masukan kepada pemirsa semua ya, bahwa namanya warisan itu kan berarti alhamdulillah ada yang dibagi. Syukuro, banyak yang ditinggal itu nggak ada warisannya. Contoh, kita ambil contoh. Salah satu ketua Ormas itu namanya almarhum Kiai Haji A.R. Fahrudin. Begitu beliau meninggal tuh apa warisannya? Rumah kontrakan. Jadi bayangin. Jadi bukan rumah Mas, rumah kontrakan. Jadi terus kontrakan ini orang kontrak monggo kan gitu. Jadi beliau nggak ninggalin harta. Artinya apa? Ada yang betul-betul begitu orang tuanya meninggal tuh ya selesai semua. Nggak ada dibagi sama sekali gitu. Betul. Kan. Malah kadang-kadang mohon maaf orang tua meninggalkan hutang ya harus dibayar sama anak-anaknya. Nah, diselesaikan lebih dulu ya. Betul. Jadi ketika orang tua kok sampai Mas Jiwo punya harta sampai tanahnya jembar ya, punya hotel, punya rumah makan macam-macam, ya legowo. Karena orang tua kan punya feel toh. Betul. Oh si ini orang tua tidak bermaksud membeda-bedakan diskriminatif itu enggak. Kadang-kadang dia punya feel kan. Betul. Si iki kacilek ngene seneng iki wis iki wae pas. Dia punya feel dan itu hak. Sekali lagi yang punya tanah siapa? Orang tua. Jadi orang tua mau bagi kayak apapun boleh sebetulnya. Nah, memang jadi persoalan ketika orang tua sudah sedo belum sempat wasiat, disinilah kemudian baru muncul kan. Gue mau pakai agama atau pakai ini pakai ini. Nah, saya hanya pesen jadi begini Mas Jiwo, kalau lihat dari kalau dari sudut agama ya, sebetulnya yang betul itu dibagi secara Islam dulu. Dulu Islam dulu apa dapatnya? Kan kamu mesti ada nggak terima tuh. Ada misalnya. Bukan pasti ya, tapi kalau dia imannya bagus kan masih terima. Tapi ada kan godaan mengatakan, kok meng sakmene ya? Kamu mengajukan keberatan itu, disampaikan setelah dibagi dulu. Ini kalau solusi. Jadi diajukan setelah kamu terima. Saya terima ini. Tapi bisa nggak saya request?
Kenapa? Karena mas-mas, mbak-mbak ini kan udah pada punya nih, besar-besar. Saya kalau dikasih tanah, saya bangunnya pakai apa? Lah, kan ada duit nih. Saya dikasih duit atau ada nggak yang diikhlaskan sebagian untuk nambahin biar saya bisa bangun? Saya minta ikhlasnya. Oh ya bisa kalau gitu kan punya aku diambil sekian meter, punya aku sekian meter. Itu maksud saya solusi di situ. Itu boleh kayak gitu loh. Jadi kalau kamu nggak terimanya jangan. Terima dulu secara Islam. Nah, perkara terima masuk ke ala perdata, ala adat, monggo, tapi nego. Nah, nego. Nah, nego ini boleh fleksibel. Tapi begitu karena memang bagito dalam Islam diperbolehkan sebetulnya dalam konteks tertentu. Contoh Mas, gini. Dia ada orang tua nih, anaknya 5. Dia punya rumah 5. Ya dia bagito Mas, nggak usah mikir. Ya kan? Dia nggak usah mikir. Cuma ada yang dapat strategis dan tidak strategis semuanya kan cuma gitu. Nah kalau itu kamu nggak bisa protes karena dalam hadis nggak ada masalah strategis nggak diatur. Feng Shui nggak diatur dalam hadis, jadi kamu nggak bisa milih. Aku yang pinggir jalan Bu, ya nggak bisa. Itu hanya orang tua. Jadi bagito itu boleh dalam konteks ini kan. Ini masih bagito kan 5, dia nggak mau mikir. Ya lalu 5 rumah ini dia bagi. Yang ini untuk anak ini atau suruh milih sendiri-sendiri. Tapi yang penting nggak akur. Nah jadi nggak perlu bikin repot juga Mas. Contoh ada 5 rumah, anaknya 5. Ya udah kita jual rumahnya semua, kita bagi uangnya. Wah itu ya kayak gitu tuh kan nggak mesti sama. Maksudnya nggak mesti bisa laku cepet. Nah nanti malah satu rumah dibagi satu. Nah ini. Nah ini tolong dikutip nanti, penting sekali ini. Kalau orang tua telah tiada Mas, itu wajib segera dibagi. Jadi agar orang tua di alam barzahnya itu loss. Jadi nggak boleh tuh atas namanya masih orang tua terus nggak boleh. Harus segera di downgrade ke siapa? Betul. Harus segera ke anaknya atau mungkin kalau belum mau dibagi langsung diturun wariskan ke semua nama. Itu pesan saya betul loh. Begitu meninggal kamu nggak usah mikir warisan nggak apa-apa, tapi mikir orang tuanya biar lepas dulu. Nah segera diturunkan waris. Ya terserah gimana caranya turun waris dulu, misalnya atas namanya 5 kan anaknya 5. Ya itu dulu. Nanti mau dibagi kapan-kapan silahkan. Itu sih gitu. Nah, cukup menarik ya. Warisan ini ya prinsipnya bahwa saya panjang juga tapi kalau ini ya. Menarik loh ini. Menarik. Jadi warisan ini boleh dikatakan barang temuan kan Mas? Barang temuan, nemu ya. Nemu kan? Tolong dicatat baik-baik karena saya prihatin juga Mas, kadang-kadang melihat ada orang tua itu punya bisnis Mas, besar. Mungkin Mas Iwo sering nanganin juga. Ada bisnisnya besar Mas, yang bikin orang tuanya Mas. Orang tuanya udah bikin. Begitu meninggal dunia orang tuanya, anaknya itu sampai congkrah, sampai perusahaannya itu bubar. Ya kan emang sekali. Banyak, pernah gitu ya? Pernah Ustaz. Pernah. Ada beberapa. Ada beberapa pernah, itu ya. Pernah. Jadi kayak gini ini kan nggak suur nikmat tuh. Makanya harusnya dia orang tua punya perusahaan, sabar. Artinya sabar itu apa? Mau dibagi secara baik-baik. Kalau perlu nggak usah dibagi nggak apa-apa. Ada nih, saya ada contoh rumah nggak dibagi itu ada. Contohnya, saya pernah ngisi pengajian di rumahnya Jenderal Subagio HS. Itu kan di Wonosari sini. Nah itu kan rumahnya kan besar. Anak-anak sepakat itu nggak usah dibagi untuk kegiatan sosial, untuk pengajian dan sebagainya, kayak dihibahkan, diwakafkan ya seperti itu malah keren. Jadi tolong berpikir juga, kan warisan itu dari orang tua. Kalau kamu bisa ngembaliin warisan itu pada orang tua lagi dalam bentuk yang bagus, bahagianya kayak apa orang tua. Contoh, oke lah kamu dapat 100 meter. Ya coba 100 meter itu kalau misalnya kamu dekat masjid, kurangi dikit bisa nggak untuk nambah area masjid? Pahalanya luar biasa. Atau kalau kamu memang kaya raya, kamu loloskan semua, wakafin semua untuk masjid tambahan. Misalnya gini Mas, ini kan misalnya masjidnya sini, kita punya segini, kotak segini. Gue wakafin yang ini, kan keren sekali itu kan, luar biasa. Cuma untuk mengarah ke sini tuh kesulitannya banyak. Strategis bos. Itu dijual berapa? Udah. Dijual aja ke masjid ya. Gak apa-apa sih, asal murah. Artinya harganya di bawah atau NJOP aja atau di bawah NJOP misalnya gitu kan. Ya hidup-hidup kamu tetap menikmati, tapi nggak ngoyo. Artinya kamu tetap dapat, itu bagus sekali. Ada kan jual masjid lebih murah gitu kan. Gitu kan. Nah, ini saya cuma pesan bagi yang punya tanah-tanah dekat masjid itu, pilihannya cuma 2. Kalau kamu mau dapat double garden, kamu hitung, kamu jual harganya lebih murah,
kemudian kamu tetap bisa dapat bagian untuk kamu hidup, kemudian orang tua dapat bagian. Kalau kamu mau istimewa sekali, semua diwakafkan, wah itu surganya 2. Kamu dapat, orang tua juga dapat. Nah, gitu. Baik, demikian terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.